main mentok terus. Hey bro, jangan kaget dan jangan sedih. Kita punya solusi biar lo nggak mentok terus. Join bareng kita di geng Anti Mentok, tempat di mana lo bisa jadi GG. Tempat ngobrol, nonton konten kece, dan stream bareng game leader. Yes, menang! Gabung sama kita di geng Anti Mentok. Hai geng Anti Mentok, gue Jonathan Leandi. Abis ini akan ada penjelasan video geng Anti Mentok Workshop dari Beroka. Kita sama-sama belajar mengenai gameplay dari Mobile Legends. Eits, jangan lupa siapin berokannya juga biar lebih segar, tambah energi dan fokus nontonnya alias gak mentok. Nah, mau tau soal apa nih? Pro, equipment, komunikasi, tenang, ada semua. Pokoknya seru banget dan pastinya bermanfaat biar kalian bisa jadi geng Anti Mentok. So, check this out. Hai geng Anti Mentok. Yes, bareng lagi sama gue Edward. Sebelumnya kita bahas mengenai roles, dan kali ini gue mau bahas sesuatu yang gak kalah pentingnya ya. Dan di sini gue pengen bahas yang namanya item build. Gue yakin banget nih di antara kalian masih ada nih yang buildnya suka ngasal, random dan segala macam. Dan padahal itu penting banget dan ngaruh banget terhadap gameplay. Oke, yuk langsung kita bahas sekarang. Oke guys, sekarang gue mau jelasin kalian item build seorang roamer. Item pertama itu biasa kita beli boots. Setelah kita beli boots, kita bisa pilih nih, ada 4 blessing. Ada blessing yang menghilangkan teman-teman kita, jadi invis, jadi kita bisa nge-gang lebih gampang. Ada yang memberi damage, aura damage kepada semuanya. Ada yang bisa nge-heal area. Dan ada juga yang bisa nge-damage musuh, kayak memberi pasif untuk nge-damage musuh. Nah, sebagai seorang roamer, kita butuh banget tankiness nih. Karakter kita tuh harus alot, biar kita bisa roaming sebebas mungkin. Nah, biasanya item pertama itu adalah Dominance Ice. Kenapa Dominance Ice ini kuat? Yang pertama adalah kita dapat armor, yang kedua kita dapat movement speed, yang ketiga kita dapat cooldown reduction. Dan yang terpenting itu adalah aura pasifnya nih guys, yang reduce shield, HP regen untuk hero lawan. Ini benar-benar salah satu item terkuat ini di dalam game. Lalu yang kedua adalah yang kita bikin adalah Athena Shield. Athena Shield ini adalah item defensif yang punya magic resist, salah satu magic resist yang tertinggi dalam game. Dan pasifnya itu bisa memberi shield lagi dan reduce magic damage lagi nih guys. Jadi karena item defensif pertamanya adalah armor, sangat ideal sekali untuk kita bikin item magic resist yang berikutnya, which is Athena Shield. Nah, lalu item ketiganya, biasanya ini sebagai roamer kita butuh immortality. Agar kalau kita nggak sengaja mati, kita bisa hidup lagi nih guys. Dan nggak memberi gold kepada musuh. Nah, ini kuatnya immortality. Di saat kalian mati, kalian bisa hidup lagi. Nah, lalu item berikutnya adalah Brute Force Breastplate. Ini item yang sifatnya physical defense, dan kuatnya item ini adalah bisa memberi kalian movement speed. Jadi di saat kalian punya movement speed yang lebih tinggi daripada musuh, kalian bisa nge-gang lawan kalian. Lalu item terakhirnya itu adalah Anti-Kiras. Anti-Kiras ini juga sifatnya itu adalah physical defense. Item ini tuh bisa reduce physical attack musuh by 8% selama 2 detik, dan ini bisa stack 3 kali. Berarti pasifnya ini bisa stack sampai 24% reduce damage nih guys. Jadi bisa dibilang nih item ini sangat kuat. Dan tapi kalau kita ngomong item build, penting sekali untuk kalian tuh pahami lawan kalian tuh siapa. Contoh, jangan kalau kalian lawan 3 mage, belinya item physical defense juga. Kalau kalian ngadu mage, selalu bikin magic resist. Dan kalau kalian ngadu hero assassin atau fighter atau marksman yang lebih banyak, kayak mungkin 3 physical, nah baru kalian bikin item ini. Nah, jika lawan kalian banyak mage, mungkin item terakhirnya kalian bisa ganti ke Radiant Armor. Radiant Armor ini tuh item magic resist yang punya pasif itu untuk nge-reduce damage musuh sampai stack 6. Stack 6-nya ini bisa reduce total kurang lebih tuh 60 damage. 60 magic damage. Dan itu sangat tinggi guys.
Dan yang satu lagi situational item adalah Guardian Helmet. Guardian Helmet ini item yang sangat unik. Item yang nggak punya physical resist dan magic resist. Lalu kelebihannya itu adalah item ini bisa memberikan kalian health point, HP yang sangat tinggi. Dan bisa memberikan kalian regenerasi yang sangat tinggi. Jadi contoh kalau kita bicara di late game, kan ada saatnya tuh guys. Kalau kalian sebagai tanker dan roamer tuh udah lagi di depan perang-perang kecil-kecil. Nah, kalau kalian bikin Guardian Helmet, kalian nggak perlu mundur tuh guys. Kalian bisa keluar dari team fight, out of combat, dan kalian bisa regen lagi ke full. Serasa kayak di fountain gitu loh guys. Setelah gue jelasin tentang item build tadi, Beroka mempunyai efek yang sama seperti item. Bisa bikin kita tambah kuat. Ibaratnya, kalau lu lagi capek dan mentok, terus lu minum Beroka, energi lu nambah. Jangan heran, kalau gue emang suka Beroka. Wah, seger banget. Jadi pas lu main mentok, Beroka dulu. Multivitamin energi para gamers. Untuk roamer, kurang lebih segini penjelasannya. Menurut kalian gimana? Apakah sudah paham? Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, item build kali ini yang gue mau share ke kalian. Ini salah satu item build mid laner yang punya burst damage tertinggi di dalam game. Jadi berkata kalau kalian berhasil farming item ini semua, damage kalian tuh luar biasa gede. Nah, item pertama yang kita bikin adalah Arcane Boots. Kenapa? Karena Arcane Boots ini memberi magic penetration. Magic penetration itu artinya adalah kita mereduce magic resist musuh dan kita bisa nge-deal damage yang lebih banyak. Nah, lalu yang kedua adalah Cloak of Destiny. Cloak of Destiny itu item yang sangat kuat untuk dibangun sebagai item pertama. Kenapa? Karena pasifnya ini adalah memberi HP dan magic power setiap 20 detik. Dan ini bisa stacking sampai 12 kali guys. Jadi bisa dibilang nih Cloak of Destiny ini item yang sangat efisien, di mana harganya murah tapi damage-nya besar. Dan juga bisa memberikan kalian HP dan mana. Itu bisa dibilang tuh sustainability jadi kuat juga guys. Nah, lalu item berikutnya adalah Lightning Truncheon. Lightning Truncheon ini punya sinergi yang luar biasa kuat sama Cloak of Destiny. Kenapa? Karena pasifnya ini nih guys, kalian bisa dapat extra magic damage proc yang scale dari max mana kalian. Jadi kalian kebayang nggak sih? Cloak of Destiny udah kasih mana plus Lightning Truncheon, kasih mana plus extra damage itu berdasarkan mana yang kalian punya. Wah, ini kalau kalian ketemu jungler musuh, kalian keluarin spell kalian semua mati nih kalau biasa 2 item gini dan dapatnya di awal-awal. Lalu yang ketiga yang kita bikin adalah Divine Glaive. Divine Glaive ini adalah item magic penetration tertinggi di dalam game. Jadi kalau misalnya kalian baca di pasifnya, itu adalah each point of enemy magic defense increase the magic penetration. Jadi kalau misalnya musuh punya magic resist yang cukup tinggi, ini penetration-nya jadi lebih tinggi lagi nih guys. Ya bisa dibilang ini item nge-boost damage kalian lah intinya. Nah, lalu item berikutnya adalah Holy Crystal. Nah, Holy Crystal ini adalah salah satu item mage yang punya potensi terkuat di late game. Kenapa? Karena pasifnya ini nih guys, increase magic power by 21% to 35%. Dan itu luar biasa besar guys. Kalau kalian udah punya beberapa item terus kalian beli Holy Crystal, dikali aja tuh guys, kali 35% lagi tuh damage-nya tuh. Sakit banget nih guys. Nah, lalu sebagai item terakhir, item penutupnya, kita bikin item magic tapi ada kondisinya nih guys. Namanya Winter Truncheon. Nah, untuk Winter Truncheon ini, kalau kalian beli Winter Truncheon, item ini akan memberikan kalian active skill. Namanya Frozen. Nah, active skill Frozen ini gunanya itu adalah membuat hero kalian imun selama 2 detik. Jadi kalau kalian pencet item ini, hero kalian tuh imun selama 2 detik.
Selama 2 detik itu hero kalian nggak bisa mati, nggak bisa diapa-apain. Ini benar-benar item yang sangat kuat di late game. Nah, kalian juga bisa bikin namanya Immortal Item Defense sebagai item terakhir. Atau kalau kalian lagi unggul banget nih, lagi ibarat kata kalian lagi ngebantai-bantai dan pengen lebih ngebantai lagi nih, kalian bisa bikin yang namanya Blood Wings. Blood Wings ini tuh benar-benar kayak item termahal untuk mage. Dan ini nih sangat kuat nih guys. Pasifnya itu bisa kasih shield sebanyak 200% dari magic power kalian. Jadi kalau kalian bikin ini sebagai item terakhir dan di late game, ini item yang sangat kuat. Nah, gimana geng? Apakah kalian sudah paham dengan item build mid laner? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kali ini gue mau jelasin kalian item build seorang jungler. Item pertama adalah sepatu. Nah, lalu untuk jungler, kita juga dapat yang namanya blessing, seperti rumor. Nah, blessing itu ada 3 tipe guys. Ada yang satu namanya Ice Retribution, dimana kalau kalian pencet Retribution dan kena hero musuh, itu bisa nge-slow musuh. Yang kedua adalah Flame Retribution, dimana kalian kalau pencet Retribution dan kena musuh, kalian bisa nge-damage musuh. Dan kalau Flame Retribution ini mengabsorb physical dan magic damage, physical attack dan magic power. Lalu yang ketiga ini adalah Bloody Retribution, dimana kalian nge-deal damage dan abis itu kalian mengabsorb dan nge-damage lagi hero musuh. Nah, di sini kalian bisa pilih nih, di antara 3 ini, yang mana yang paling cocok sama gameplay kalian. Nah, untuk sepatunya ini tergantung guys. Ada sepatu yang magic resist, ada yang physical. Jadi di sini kalian bisa lihat lawan kalian nih. Apakah lawan kalian itu adalah physical atau magic resist? Itu relatif lah ya, conditional. Nah, lalu untuk item pertama yang dibuat adalah War Axe. Ini item nih lagi meta banget nih guys. Ini lagi kuat banget di antara jungler-jungler. Karena item ini tuh bisa bikin kalian farm jungle lebih cepat. Karena item ini kasih kalian physical attack, kasih kalian HP, bisa sustain, dan juga cooldown reduction. Seorang jungler tuh seringkali tuh butuh banget yang namanya cooldown reduction. Karena memang hero jungler tuh biasa tuh temponya itu sangat cepat guys. Butuh apa? Fast spell cooldown reduction. Nah, untuk pasifnya ini adalah Fighting Spirit, dimana di sini tuh setiap kita nge-damage musuh, kita dapat bonus damage nih guys, bonus attack sama penetration. Jadi ini item tuh tipe-tipe item dimana tuh kalau kalian sering farming, sering in combat, dan setelah kalian in combat di jungle atau di lane, terus kalian tiba-tiba nge-gank musuh, kalian dapat bonus buff nih guys. Yang kedua adalah Endless Battle. Endless Battle ini tuh item yang bener-bener kasih kalian stat sangat banyak. Kasih kalian attack, kasih kalian mana regen, kasih kalian HP, kasih kalian cooldown reduction, movement speed, sama physical lifesteal. Dan kuatnya item ini adalah setiap kalian habis pakai sebuah spell, auto attack berikutnya akan ngedeal true damage. Dan true damage ini sebesar 60% dari status physical attack kalian nih guys. Ini benar-benar item yang sangat kuat dan punya sinergi yang sangat bagus sama yang namanya cooldown reduction. Benar-benar item staple banget nih guys untuk assassin. Nah, lalu yang ketiga adalah Malefic Roar. Malefic Roar ini adalah item penetration. Item-item yang bikin damage kalian lebih kuat kalau musuh punya armor. Jadi contoh kalau ada saatnya dimana kalian harus ngebunuh roamer musuh. Nah, item ini sangat berguna nih guys, Malefic Roar. Lalu yang berikutnya adalah Blade of Despair. Nah, ini benar-benar item termahalnya physical attack guys. Ini salah satu item yang memberi physical attack tertinggi di dalam game. 160 physical attack, itu udah yang paling tinggi nih guys. Terus kalau untuk pasifnya itu adalah di saat musuh punya HP di bawah 50%, kalian dapat buff yang namanya Despair, di mana physical attack kalian itu tambah 25% lagi guys. Jadi ini benar-benar damage multiplier yang sangat tinggi, yang kadang itu bisa nge-secure kill. Nah, di sini sinerginya ini sangat kuat guys. Dari cooldown reduction, terus kalian dapat pasifnya endless, dan di 2 itemnya lagi ada penetrasi dan damage multiplier. Yang terakhir adalah immortality nih guys. Kita kalau sebagai jungler penting sekali kita punya immortality. Kenapa? Karena di saat penting, misalnya contoh kita lagi nge-lord, kita nggak mau tuh
Kalau kita blunder, mati, langsung gawat tuh, hilang lordnya. Nah, makanya Immortal ini sangat penting. Walaupun kalian hero jungler, item defense pun penting. Nah, lalu ini untuk ada 2 conditional item. Yang pertama adalah Athena Shield. Di saat kalian ketemu lawan mage yang lebih banyak, nah belilah Athena Shield. Lalu yang berikutnya adalah Wind of Nature. Di saat kalian ketemu hero-hero yang fisikalnya banyak, nah baru kalian beli Wind of Nature. Nah biasanya tuh kalau misalnya immortality kalian lagi cooldown, kalian bisa beli Wind of Nature biar nggak rugi. Daripada nunggu immortality-nya kelar cooldown. Sampai situ penjelasan untuk item jungler gua. Gimana untuk kalian semua? Apakah kalian semua sudah paham? Kalau kalian sudah paham, yuk kita lanjut ke item build role berikutnya. Oke guys, sekarang gue mau jelasin ke kalian item build gold laner nih. Untuk gold laner, item pertama yang kalian bikin adalah sepatu. Sepatu ini kalian bisa bikin sesuai lawan kalian. Antara sepatu armor atau sepatu magic resist. Nah, lalu item berikutnya adalah Endless Battle. Nah, ya kalian semua udah tahu lah ya kekuatannya Endless Battle. Sebelumnya kan gue udah jelasin ya. Item yang sangat kuat kalau kalian punya hero yang punya spellnya tuh cooldownnya tuh pendek cooldownnya. Nah, Endless Battle ini bagus banget nih sama hero-hero yang seperti itu. Apalagi Clean kan banyak spell-spell yang cooldownnya rendah. Jadi Endless Battle tuh bagus banget dan kuat banget. Lalu yang berikutnya kalian bikin Blade of Despair, di mana ini adalah sebuah item yang memberi damage multiplier yang sangat tinggi. Jadi bisa dibilang kalau kalian bikin BOD dan terus kalian bikin Endless Battle, damage untuk pasif Endless Battle itu proc-nya damage itu jadi lebih gede lagi. Nah yang berikutnya adalah Malefic Roar, item yang reduce armor musuh, penetrasi. Nah lalu item berikutnya adalah Wind Talker. Nah, Wind Talker ini sering banget dibikin sama seorang marksman. Karena itu bisa memberi kalian attack speed, movement speed, dan critical chance. Pasifnya juga memberi kalian semacam damage proc yang bisa kasih magic damage area. Jadi di situ tuh dengan pasif ini, kalian bisa wave clear lebih cepat lagi. Kalian bisa farming lebih cepat lagi. Lalu seperti biasa, jangan lupa untuk bikin item defensif nih untuk terakhirnya nih. Jangan kita bikin apa? Item attack terus nih guys. Nah, untuk item terakhirnya kita bikin yang namanya Immortality nih. Biar kalau kalian tidak sengaja salah posisi, kalian punya kesempatan kedua nih untuk memperbaiki posisi kalian nih. Nah, lalu kita bahas situational item. Ada yang namanya Rose Gold Meteor, di mana item ini biasa tuh dibuat untuk ngadu hero-hero musuh yang banyak magicnya. Jadi item ini tuh memberi kalian physical attack plus magic resist. Dan lalu pasifnya itu bisa memberikan kalian shield HP. Nah yang berikutnya adalah Wind of Nature. Item yang sangat cocok kalau misalnya immortality kalian lagi cooldown dan kalian nggak mau nunggu cooldownnya dan kalian punya extra gold untuk dipakai. Nah kalian beli nih yang namanya Wind Talker. Gue udah jelasin 4 role nih guys. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah paham? Harusnya udah paham lah ya guys ya. Oke, kita lanjut ya sekarang ke materi berikutnya. Oke, sekarang gue mau jelasin kalian item build XP laner nih guys. Oke, untuk item pertama kita beli sepatu. Dan seperti yang tadi, sepatu ini tuh relatif selalu. Tergantung lawan kalian itu physical atau magic. Nah, kalian bikin sepatu yang sesuai. Nah, yang kedua yang kita bikin adalah War Axe. Ini salah satu item early game yang sangat kuat nih guys. Bisa kasih physical attack, HP, sama cooldown reduction. Itu 3 stats yang biasa seorang fighter butuhkan nih guys. Biar punya damage, punya cooldown reduction, dan juga bertambah alot. Nah, karena sifatnya fighter itu adalah sering di team fight, pas di laning phase sering skirmish sama musuh, sering trading dan segala macam, War Axe ini jadi item yang sangat bagus. Nah, lalu item berikutnya adalah Bloodlust Axe. Ini adalah item attack yang punya cooldown reduction dan memberi kalian itu spell vamp 20%. Spell vamp itu adalah lifesteal di mana kalian tuh bisa mendapatkan darah berdasarkan damage spell yang kalian lakukan. Nah, kalau kita ngomong Tamus nih dengan Bloodlust Axe, darahnya susah turun nih guys. Lifesteal-nya banyak banget nih. Jadi kalian benar-benar bisa ngebully musuh dan menangin lane kalian lebih gampang. Lalu item berikutnya adalah Brute Force Breastplate.
Ini item defensif yang memberi movement speed. Sangat sinergik banget sama fighter nih. Secara fighter kan biasanya kan hero melee kan ya guys ya. Hero melee dan perlu mendekatin musuh gitu, perlu deketin musuh dan ngedamage. Nah, ini item cocok banget nih untuk fighter. Dan lalu kita bikin yang namanya Athena Shield. Athena Shield ini yang memberi magic resist nih guys. Jadi kalian udah punya HP, udah punya damage, udah punya cooldown reduction, kalian punya armor, dan sekarang kalian punya yang namanya magic resist. Fighter kalian tuh makin kuat lagi nih guys, makin bisa nge-fight lagi guys. Lalu yang berikutnya adalah Queen's Wings. Nah, Queen's Wings ini tuh item yang sangat unik, di mana memberikan sebuah attack, HP yang banyak, 900 HP, dan 10% CD reduction. Dan di sini ada pasifnya tuh di mana bisa nge-reduce damage lawan di saat darah kamu lagi sekarat. Ada saatnya di mana darah kamu sekarat dan musuhnya kira bisa bunuh kamu, tapi begitu item ini proc dan berjalan, tiba-tiba kamu life steal banyak tuh guys. Nah, ini tuh biasanya item Queen Wings ini nih yang bisa membalikkan keadaan. Bisa jadi semacam comeback mekanisme atau outplay. Cuma kalau andaikan ada saatnya di mana kalian lebih butuh immortality, silahkan bikin immortality. Tidak perlu terpaku dengan Queen's Wings-nya. Lalu jika kalian ketemu banyak mage, kalian bisa bikin yang namanya Radiant Armor. Nah, semua role udah gue jelasin nih guys. Seperti biasa, sekarang gue pengen bacain semua pertanyaan yang sudah dirangkum nih. Pertanyaan pertama, item apa yang saat ini sedang meta? Apa efek itemnya? Ini pertanyaan yang agak sulit ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan seperti ini, item apa yang sedang meta? Mungkin immortality. Karena sebagai tank kamu butuh immortality, sebagai jungler, sebagai mid laner, semua role pasti butuh immortality. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana caranya menyesuaikan item build dengan kondisi permainan? Pertanyaan agak kompleks ini sih. Kalau dari gue sih tergantung ya. Mungkin kalian bisa lihat dari komposisi hero lawan. Jadi contoh misalnya kalau lebih banyak physical damage, kalian bikin armor. Kalau misalnya musuh lebih banyak pakai hero yang lebih alot-alot, kalian bikin penetrasi. Pada intinya sih sebenarnya asal selama kalian tahu itemnya fungsinya apa, kalian bisa bikin itemnya sesuai. Gimana? Sekarang udah paham kan? Ada banyak informasi lainnya yang bisa kamu dapetin dengan join grup Discord Beroka. Scan QR kode kita ya. Kalau mentok, Beroka dulu. Nah, sekian ya untuk materi item build-nya. Ditunggu materi berikutnya di episode berikutnya. Oke, see you.